Hai teman-teman, selamat datang di Suara Buku. Kali ini gue akan nyampaikan ringkasan buku bestseller yang berjudul The Gen Z Frequency, Cara Agar Sebuah Merek Dapat Memahami dan Membangun Kredibilitasnya, karya Greg Elwood and Derek Ebeir. So, ambil posisi paling nyaman kalian, siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya dan selamat mendengarkan. Pertama, untuk menaklukkan generasi Z, kamu harus mempelajari bahasa mereka. Generasi Z adalah populasi yang paling sulit diajak bekerja sama oleh merek-merek dagang karena mereka pasti menggunakan teknologi digital. Generasi Z ini mandiri, unik, peka dan selalu terhubung. Mereka hanya ingin menggunakan merek terpercaya, jujur dan mewakili nilai-nilai mereka. Makanya penting sekali untuk mengenal generasi Z tersebut. Agar dapat terhubung dengan generasi ini, penjual perlu mengetahui apa rombongan generasi Z. Para penjual harus paham bagaimana anak muda berkomunikasi dan mengekspresikan diri, juga memahami perspektif, motivasi, dan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana sih cara memahaminya? Dalam buku ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya agar sebuah merek dapat sejalan dengan gaya hidup anak muda, dan cara agar mereka dapat mengembangkan strategi yang bisa merangkul generasi Z. Dalam buku ini juga akan memberikan sebuah pemahaman kepadamu siapa itu generasi Z, apa motivasi mereka, dan apa nilai yang mereka pegang. Buku ini juga memberikan sebuah inisiator bagaimana membuat konten yang menginspirasi, nyambung dengan kebiasaan anak muda, dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan generasi Z. Kedua, generasi Z adalah tambang emas bagi perusahaan. Saat kamu mendengar kata milenial, siapa yang ada di pikiranmu? Apakah Mark Zuckerberg, Selena Gomez, It Gitaf, Gia Indrawari, atau siapa? Perlu diketahui, generasi Z lahir setelah milenial, antara tahun 1996 sampai 2011. Sekarang, generasi Z telah tumbuh menjadi seorang remaja karena besar di era internet. Mereka adalah generasi yang bergantung pada media sosial dan keterbukaan informasi. So, apa sebenarnya perbedaan generasi Z dengan generasi sebelumnya? Perbedaan yang paling mencolok adalah cara mereka menggunakan teknologi. Dulu telepon yang kita gunakan hanya untuk menelpon. Nah, generasi Z ini dari kecil sudah memakai ponsel yang bisa memutar musik, mengetahui ramalan cuaca, dan memiliki 24 jam akses internet. Ponsel mereka juga bisa merekam video dengan kualitas yang bagus dan juga bisa langsung diupload di media masing-masing seperti YouTube, WA, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Cara generasi Z mencerna informasi dan berkomunikasi juga berbeda. Bagi generasi Z, internet itu tempat untuk mengobrol, berbagi konten, dan mencari tahu berbagai hal yang mereka suka. Mereka juga bisa mengakses konten-konten dengan sangat cepat. Jadi, kenapa sih merek dagang perlu memperhatikan generasi yang gesit dan haus akan informasi ini? Pertama, generasi Z adalah konsumen dengan populasi terbesar. Menurut data tahun 2017, diperkirakan bahwa jumlah generasi Z mencapai 27% dari populasi saat ini. Generasi Z juga boros banget. Mereka bisa menghabiskan kira-kira sekitar 600 miliar dari pengeluaran keluarga mereka. Menurut buku ini, anak-anak muda bagaikan tambang emas bagi para pengusaha. Tapi bagaimana ya caranya agar perusahaan bisa menggait mereka? Ketiga, generasi Z terdiri dari individu-individu berbeda. Generasi Z adalah kelompok yang memiliki kebiasaan yang sama antara mereka. Tapi bukan berarti setiap orang dari generasi Z itu sama ya. Mereka memiliki kebutuhan, keinginan, gaya hidup, dan budaya yang berbeda. Jika merek dagang ingin menarik perhatian generasi Z, maka mereka harus memahami perbedaan-perbedaan itu. Penulis buku ini menjelaskan, keberhasilan merangkul kaum muda tergantung pada tepat atau tidaknya pembagian targetnya. Agar berhasil merangkul kaum muda, kamu perlu mengelompokkan konsumenmu ke grup-grup yang lebih kecil, seperti umur, jenis kelamin, dan hobi. Dengan grup-grup ini, akan membantu kamu mencapai target pasar lebih luas dan dalam. Misalnya, dengan memfilter kelompok, kita akan mengetahui karakter kelompok yang sama. Memfilter jumlah penduduk, daerah, dan kebiasaan dapat membantu kita menemukan suatu kelompok tertentu, misalnya kelompok remaja perempuan. Tapi perlu diketahui, dengan teknik filter ini tidak akan memberikan kita informasi pribadi dari setiap orang atau kelompok tersebut. Baik itu apa motivasi mereka kalau waktu senggang itu ngapain,
dan pandangan politik mereka kayak apa. Maka dari itu, penulis buku ini mengembangkan pendekatan untuk kaum muda yang lebih spesifik, seperti hobi, pendapat, dan preferensi merek yang mereka suka, demi mendapatkan detail yang lebih pribadi. Nah, bagaimana sih cara agar berhasil menerapkannya? Kembali lagi ke contoh awal, yaitu dengan menggunakan teknik filter, sehingga data yang kamu dapat bisa dikondusifkan dan dipersempit lagi. Dengan fokus pada kebiasaan dan hobi generasi Z, dapat membantu perusahaan mengenali target yang paling relevan untuk produk mereka. Fokus ini juga dapat membantu perusahaan memahami apa yang menarik bagi konsumen muda. Keempat, kalau fokus merek perusahaan hanya untuk meraup keuntungan, generasi Z tidak akan peduli. Kalau kamu ingin mengetahui pemikiran generasi Z, kamu harus memahami bagaimana kehidupan, prioritas, tantangan sehari-hari, budaya dan kebiasaan main medsos mereka. Penulis membuat garis besar patokan dari gaya hidup dan kebiasaan generasi Z. Generasi Z itu mandiri, aktif bersosialisasi, pragmatis, kolaboratif, menjaga privasi, dan mampu menyaring informasi yang tidak berguna. Bisa dibilang, patokan yang benar bisa menggambarkan generasi Z adalah kesadaran mereka akan lingkungan sekitar. Sehari-hari generasi Z membaca berita politik, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian ikut mendiskusikan hal-hal tersebut di media sosial. Mereka tidak hanya ingin dilihat dan didengar, tapi juga ingin ambil bagian dalam sebuah perubahan. Keinginan ini bisa dilihat dari salah satu ikon generasi Z, yaitu Malala Yousafzai. Malala melakukan kampanye untuk menentang militan Taliban yang melarang anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di daerahnya. Karena aksinya itu, ia ditembak oleh militan Taliban dalam perjalanan ke sekolah. Ketika ia pulih, ia kemudian melanjutkan membela hak-hak perempuan. Ia menjadi ikon global yang sangat menginspirasi. Tahun 2013, Malala merilis autobiografinya yang berjudul I'm Malala dan menjadi orang pertama dari generasi Z yang mendapatkan Nobel Perdamaian. Seperti Malala, generasi Z berkomitmen untuk membuat dunia menjadi lebih baik dan mereka ingin bersatu dengan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Makanya mereka lebih terbuka dan cepat dibanding generasi sebelumnya tentang merek dagang mana yang mempunyai nilai tertentu dan bagaimana merek-merek tersebut menjalankan bisnisnya. Mereka tidak hanya mencek merek dagang itu bagus atau tidaknya, tapi juga mencari tahu sejarahnya, apakah merek tersebut pernah bekerja sama dengan rekan bisnis yang tidak jelas. Meski terkesan ribet, generasi Z gak akan ragu mengeluarkan uang mereka untuk perusahaan yang memperhatikan akan isu sosial. Maka dari itu, merek-merek dagang harus memahami isu apa saja yang menjadi perhatian generasi Z. Misalnya keberagaman. Generasi Z terbuka banget sama perbedaan ras, orientasi seksual, dan identitas gender. Dan mereka berharap merek-merek tersebut bisa menjunjung nilai-nilai yang mereka pedulikan. Keberagaman adalah hal yang menjadi perhatian generasi Z. Menurut sensus di Amerika, ada lonjakan kaum muda multiras sebesar 50% sejak tahun 2000 dan jumlahnya mendekati 4,5 juta orang. Jadi kalau merek dagangmu ingin mengambil hati konsumen generasi Z, kamu harus menampilkan keberagaman dalam konten ataupun iklan bukanlah pilihan tapi keharusan. Para penjual dan pemilik perusahaan harus mengerti bahwa membangun kepercayaan dari generasi ini nggak bisa didapatkan dalam semalam, melainkan harus berusaha keras. Kelima, jangan hanya mendengarkan saran dari orang tua saja, melainkan kamu juga harus mendengarkan masukan dari kaum muda. Gagasan bahwa kepercayaan sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan dengan konsumen bukanlah hal yang baru. Industri periklanan sudah menerapkan sejak tahun 90-an dan ini sudah jadi topik riset panjang yang dilakukan oleh ilmuwan. Namun untuk menyangkut pemasaran bagi generasi Z, kepercayaan harus benar-benar kamu lakukan sebagai hal yang utama. Makanya gaya teknik pemasaran untuk generasi Z itu penting banget. Membuat gaya komunikasi yang ramah pada generasi Z secara merata dapat membangun koneksi yang merata, yaitu antara konsumen dan merekmu. Koneksi seperti ini penting banget loh, karena generasi Z dapat mencium kepalsuan dari jarak yang jauh. Contohnya, penulis pernah mewawancarai pria berumur 16 tahun yang berkata bahwa ia nggak percaya sama merek-merek yang membuat produk yang tidak oke, berdampak negatif pada orang lain, dan tidak mendengarkan kebutuhan masyarakat. Pria tersebut juga tidak suka dengan merek yang menggunakan budaya pop dalam iklan-iklan entah itu musik, film, atau selebriti, karena ia melihat gestur itu adalah palsu demi mendapatkan perhatian kaum muda. Masukan pria tersebut adalah masukan yang bagus untuk mengambil simpati kaum muda. So, sekarang apa sih yang harus kamu lakukan?
Agar merekmu diterima di lingkaran generasi Z, kamu harus bisa merebut hati mereka dengan memiliki prinsip tetap yang bisa diandalkan oleh konsumen. Prinsip ini dapat mencakup dari esensi sebuah merek, juga pesan yang menyampaikan sebuah sikap dan kepribadian merek tersebut. Makanya konten yang menampilkan prinsip dari sebuah merek harus unik, menarik, dan gampang dikenali oleh pengikutnya. Nah, kamu harus menerapkan hal ini pada platform media sosial merekmu. Perusahaan Walt Disney menguasai hal ini. Dulu merek ini dikenal sebagai merek yang serius dan kuno. Tapi perusahaan tersebut berhasil mematahkan pandangan yang negatif berkat menerima pandangan dari generasi Z. Perusahaan Disney ini berhasil membangun dan meningkatkan konten digital mereka untuk membuktikan bahwa konten mereka sudah berubah, bahkan menggunakan format baru seperti TikTok demi menarik penonton muda. Keenam, salah satu cara untuk menarik perhatian generasi Z adalah dengan mempelajari kebiasaan main medsos mereka. Bukan rahasia lagi bahwa media sosial adalah nafas bagi generasi Z. Kalau bukan main Facebook, Instagram, TikTok, mereka bisa saja WhatsAppan dengan teman-temannya atau mengupload video mereka selama libur weekend. Makanya penting banget bagi merekmu dalam berkecimpung dalam media sosial. Ketika terhubung dengan generasi Z melalui media sosial, merekamu harus tahu apa sebenarnya media sosial yang sering digunakan oleh konsumen dan jam berapa mereka menggunakannya. Merekamu juga sebaiknya menggunakan konten yang pas dengan medsos yang dimaksud dan memposting konten saat para pengguna sedang aktif. Nggak seperti yang mungkin kita kira, Facebook bukan media yang paling banyak digunakan oleh generasi Z, melainkan TikTok dan Instagram. Kok bisa sih? Generasi Z nggak mau hanya menjadi pajangan. Mereka ingin andil bagian dalam pembahasan yang seru, di mana sudut pandang mereka dihargai dan diterima. Nah, fitur visual Instagram dan TikTok dapat membuka kesempatan bagi merekmu dalam membangun narasi dan membagikan pengalaman nyata pada penonton muda. Generasi sebelumnya lebih menyukai konten formal dan resmi, tapi generasi Z tidak demikian. Mereka lebih menyukai merek-merek yang kontennya nyata dan alami. Generasi Z menyukai hal-hal kecil yang gak sempurna dari kehidupan sehari-hari dan relate dengan pengalaman mereka. Maka dari itu, kamu bisa membagikan konten-konten merekmu dengan interaktif menggunakan Instagram, TikTok, dan media lainnya. Tapi kapan sih sebaiknya kamu menggunakannya? Saat penulis mewawancarai pengusaha muda yang berumur 18 tahun tentang kebiasaan main medsosnya, ia memberitahukan contoh kebiasaan temannya, bahwa untuk mendapatkan like yang banyak, ia memposting kontennya antara jam 6 sampai jam 9 malam. Karena di waktu tersebut, sebagian besar teman-temannya pasti sudah pulang sekolah dan kemungkinan besar ada di rumah untuk mencek laman medsos mereka. Merek dagang yang ingin terhubung dengan generasi Z harus terpikir seperti teman dari pengusaha muda tersebut, yaitu ketika kamu mengetahui media apa yang ingin kamu gunakan dan mengetahui kebiasaan bermedsos pengikut kamu. Disitulah kamu akan merasakan dampaknya. Ketujuh, buatlah konten seru yang buat generasi Z nyaman mengunjungi akun medsosmu. Kamu pernah nggak melihat postingan yang membosankan dan tidak inspiratif yang membuat kamu langsung melewatkannya? Nah, kalau kamu saja nggak mau melihat konten seperti itu, apalagi generasi Z. Makanya untuk mendapatkan perhatian generasi Z, konten yang keren adalah kuncinya. Salah satu merek yang mencuri perhatian anak muda adalah Taco Bell. Sebab mereka membuat konten di media sosial yang sangat keren dan mudah diingat. Dan yang penting, konten mereka punya cerita. Taco Bell membangun interaksi dengan kaum muda lewat humor dan cerita mereka. Taco Bell juga mendorong agar pengikut mereka memberikan respon terhadap konten yang mereka buat, supaya generasi Z bisa berkomunikasi langsung dengan Taco Bell tersebut. Taco Bell di Instagram memberikan image yang seru, ceria, dan keren. Misalnya dengan memposting menu dengan visual yang sangat keren. Kontennya cerah dan warna-warni. Nggak hanya membuat konsumennya betah mengunjungi laman Taco Bell, melainkan membuat konsumen takut tertinggal kontennya. Dengan kata lain, konten demikian membuat generasi Z takut ketinggalan sesuatu yang seru. Untuk mendapatkan perhatian generasi Z, kontenmu nggak harus berisi hiburan melulu kok. Kamu juga bisa membuat isu global. Generasi Z adalah individu yang open-minded dan berpikir secara global. Artinya, mereka bukan hanya ingin melihat konten hiburan saja. Merek-merek dagang juga harus membuat konten seputar kebudayaan lain. Misalnya festival Hindu atau bulan sejarah hitam. Tapi perlu diingat nih, merekmu sebaiknya nggak hanya ikut-ikutan mendaur ulang konten perusahaan yang lain. Jadi, jika ingin menjadi bagian dari sebuah budaya, merekmu juga harus bijak dalam menginspirasi konsumen. Kedelapan, meme dan emoji bisa jadi unsur penting bagi kontenmu. Gak kaget deh kalau generasi Z terhubung secara digital.
Sebuah penelitian tahun 2012 yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser menyatakan bahwa anak-anak Amerika umur 8-18 tahun menghabiskan 6,5 jam sehari dalam mengkonsumsi konten media. Entah itu nonton TV, nonton video, main medsos, atau menjelajahi internet. Karena hal inilah generasi Z jadi jago dalam bermultitasking. Mereka bisa internetan sambil mendengarkan musik atau nonton Netflix. Perhatian mereka terus terbagi untuk beberapa alat sekaligus. Jadi, jika sebuah merek ingin pesannya disampaikan, mereka harus fokus membuat konten yang pendek, berkesan, dan menarik secara visual. Intinya, konten harus yang menampilkan pesan atau cerita yang relevan buat generasi Z. Disinilah artefak digital seperti meme dan emoji dapat membantu. Konten visual ini seperti standar generasi Z dalam mengekspresikan diri. Apabila pesan teks yang disampaikan itu terkesan ambigu, kehadiran emoji dan meme dapat memberikan tujuan pesan yang dimaksud dengan singkat dan jelas. Hal ini dapat menjamin agar sebuah konten tidak salah diartikan. Membuat konten media sosial menggunakan artefak digital yang mencerminkan pengalaman dan emosi mereka adalah cara terbaik bagi semua merek untuk memastikan konten mereka terlihat. Sayangnya nggak teknik simpel dalam menggunakan artefak digital. Aturan terpenting yang harus kamu ingat adalah menggunakannya sedikit demi sedikit. Seperti yang dijelaskan oleh penulis, bahwa percuma kamu membuat konten yang ramai dengan pelangi, lumba-lumba, atau kucing bermata besar kalau kamu nggak menyampaikan pesan yang berguna. Jangan sampai kamu membuat merekmu menjadi tidak otentik. Kesembilan, bangunlah komunitas yang mempunyai nilai sama untuk mendapatkan loyalitas konsumen. Mungkin terdengar kontradiktif, tapi ketika dunia semakin terhubung, anak-anak muda pun menjadi terisolasi melalui smartphone dan laman media sosial yang gak ada habisnya. Anak muda gampang merasa terpisah dari hal-hal penting. Itulah kenapa banyak generasi Z banyak tergabung dalam komunitas online untuk mendapatkan hubungan yang lebih otentik. Komunitas ini bisa dibuat melalui media sosial dan blog, bahkan tagar. Biasanya komunitas tersebut terbentuk dari ketertarikan yang sama. Contohnya budaya pop, pandangan politik, dan isu lingkungan. Atau saling memberikan dukungan dan bantuan seperti kelompok kesehatan mental. Terus bagaimana sih caranya agar sebuah merek bisa membangun komunitas sendiri? Salah satu contoh selebriti yang menciptakan komunitas paling sukses di musik pop adalah Taylor Swift. Pertama kali muncul, Taylor memperlakukan penggemarnya seperti teman bukan konsumen. Caranya adalah dengan berbaur dengan penontonnya. Misalnya, Taylor berusaha terhubung langsung dengan penggemarnya melalui media yang paling banyak mereka gunakan. Dia memberikan komentar di media penggunanya dan memberikan saran untuk remaja-remaja melalui media itu. Bahkan bukan itu saja, dia mengundang penggemar-penggemarnya di Amerika dan UK untuk mendengarkan rekamannya duluan. Dan biar lebih seru rekaman itu dirahasiakan. Singkatnya, Taylor mahir banget dalam membuat komunitas online, di mana penggemarnya merasa didengar, dihargai, dan dimengerti. Jadi gimana sih caranya agar merekmu bisa mengikuti jejak Taylor? Kamu bisa menggunakan media sosialmu untuk memberitahu konsumenmu bahwa ada diskon, acara fashion, dan musik dari merekmu. Penulis menjelaskan kalau memberi notifikasi seperti itu ke generasi Z dapat membuat mereka merasa penting untuk sebuah merek, sekalipun mereka nggak bisa hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh merek tersebut. Pesan yang disampaikan oleh buku ini adalah orang-orang dari generasi Z sangat individualis, paham teknologi, dan terlibat secara sosial. Kalau merek dagangmu ingin merangkul generasi ini, kamu harus paham nilai-nilai dan pandangan mereka, konten apa yang berkualitas, dan mengikut sertakan mereka dalam pembicaraan yang berarti. Saran yang bisa kamu terapkan adalah tentukan karakter merek kamu. Jika kamu ingin menentukan identitas merekmu, coba pikirkan simpel saja. Seandainya merek kamu adalah seorang selebriti, dia akan menjadi siapa? Dia akan menggunakan mobil seperti apa? Teman-teman artisnya siapa saja? Dan acara apa yang akan dia hadiri? Setelah itu buatlah daftar kata kunci dan konsep yang paling menggambarkan merek kamu. So bagaimana teman-teman? Apakah kalian mendapatkan gambaran yang imajinatif? Atau bahkan kalian sudah menerapkannya sebelumnya? Sekian ringkasan buku kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan ringkasan atau studi literatur menarik lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.